fasilitator juga sudah hadir. Tadi jam 1. Ini masih 29. Jadi masih ada mungkin sinyalnya yang ketua kelas kalau memang sudah membuat grup diinformasikan kembali bahwa segera masuk ke Zoom ini, linknya sudah di-share kan ya. Oke. Baik Bapak dan Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Luar biasa. Pagi luar biasa. Oke. Semangat ya Bapak dan Ibu ya. Ini semuanya atau masih di Suaranya putus-putus, Mbak Ica. Puskesmas. Ya, mudah-mudahan kita dalam tetap sehat. Putus-putus ya bentar. Ini sinyalnya juga, jaringannya di sini juga agak dari tadi pagi agak kurang bagus. Bapak dan Ibu sudah membuka CLC ya, sudah diharapkan Bapak dan Ibu tuh sudah membaca materi. Ya kalau dia minta satu, nggak kasih dia satu. Materi yang ada di CLC. Halo, masih terdengar? Masih terdengar nggak ya? Suara saya. Ya. Dengar Ibu. Selasa, Rabu, Kamis. Udah bisa main Mbak Ica? Udah bisa dimulai, Dokter Ica? Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu, ini koneksinya jadi agak terputus. Oke, untuk mempersingkat waktu, silakan Dr. Edi, kita mulai saja ya.
Oke, dipersilakan Dr. Edi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak terdengar Dok. Ya, Mohon maaf Bapak dan Ibu, pada proses pembelajaran ini sebaiknya selain Dr. Edi, Bapak dan Ibu suaranya di mute ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh nanti bergantian dan diharapkan videonya juga dibuka ya biar bisa terlihat. Oke, baik silakan Dr. Edi. Ya, saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Suara saya jelas ya? Kita semuanya ya? Jelas, Dok. Ya, alhamdulillah, rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk silaturahim, ketemu. Marilah sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi sebelum saya memulai, saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Edi Supriyatna. Saya sehari-harinya di Pusat Kesehatan Haji sebagai Kepala Subbidang Pasien Kes Haji di Pusat Kesehatan Haji. Nanti saya akan didampingi oleh fase 2. Ada Ibu Dr. Zulaiha namanya. Nanti beliau ini akan mengikuti dan menemani teman-teman semua untuk proses tanya jawab dan lain-lain mungkin ya nanti. Karena mohon izin nanti saya kebetulan jam 1 ini jam 2 nanti ada pertemuan dengan Kementerian Agama bersama Pak Kapus. Jadi nanti mungkin selanjutnya kalau ada kesempatan saya untuk bisa jawab, saya akan coba. Kalau tidak ada nanti ada Ibu Zulaiha ya, Bu Zulaiha. Baik, saya coba screenshot ya materi saya. Mohon izin sebentar, saya mau cari dulu nih sebentar.
Kalau di Dokter Aisyah ada itu ya. Di panitia, Dok, Pakai punya panitia coba deh. Saya agak kesulitan di sini kok ya. panitia Dok, Bu Mita ada nggak ya di sini? Ada. Gimana, Bu? Gimana, Pak? Untuk bahan, iya, PowerPoint-nya di screen share dari situ aja, Mbak Mita. Boleh. Kirim aja ke Mita, Pak. Coba punya Mbak Mita ya. Ya, kirim aja ke Mita, Pak. Nanti Ya. saya share dari sini. Share Mbak Mita ya. Kan dokter, soalnya kesulitan untuk bahannya ya, Dok. Kirim aja, Pak. Ini yang ada di situ aja. Oh, bahannya yang ada di situ aja. Nanti biar saya yang pakai ini aja, pakai apa? Saya perbaiki pakai nanti di penyampaian aja. Oh. Ya udah yang itu aja, Mita, yang ada di ada di CLC ya. Dokter Edi ya. Iya, boleh pakai yang itu. Oke, yang ada aja, Mbak Mita. Ibu ada pasien. Halo. Oh ya. Oke. Ada Mbak Mita? Mita ada nggak, Mit? Coba deh, sebentar saya coba cari. Ini sudah terlihat belum, Dok? Ya, sebentar saya ini dulu. Mungkin harus dimatikan dulu ini. Iya, udah kelihatan. Udah kelihatan? Bentar. Iya. Bisa dimatiin dulu screen-nya, coba dah. Mbak Mita mati dulu sebentar, saya mau buka. Tadi saya buka yang lain soalnya. Mbak Mita ini dulu, di off dulu. Oh, ini punyanya saya nih, Dok. Jawab punya saya, iya. Oh, saya mau jawab punya saya dulu. Coba. Oke. Dulu ya. Ya. Oke. Oke, pakai punya Mbak Ica. Pakai punya Mbak Ica yang tadi. Oke. Sebentar. Ya, saya mulai ya. Jadi teman-teman yang saya hormati, para pengelola program haji kabupaten kota ya, kabupaten kota. Ada yang provinsi nggak ya? Provinsi ada ya. Materi kali ini insya Allah akan saya sampaikan terkait dengan pembinaan kesehatan jamaah haji. Jadi ada beberapa hal dalam Undang-Undang Nomor 8 2019 itu terkait dengan penyelenggaraan haji ya, dengan haji. Jadi ada 3 hal yang harus teman-teman pahami, mungkin sudah dipahami ya sama teman-teman terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 2019. Jadi ada pembinaan, pelayanan, dan pelindungan. Nah, kesehatan itu irisannya ada di pelayanan. Jadi di pelayanan dalam Undang-Undang Nomor 8 2019 itu terdiri dari beberapa pelayanan. Ada pelayanan akomodasi, ada pelayanan transportasi, ada pelayanan konsumsi. Salah satunya adalah pelayanan kesehatan.
Nah, di Undang-Undang Nomor 8 2019, pelayanan kesehatan juga akan meliputi 3 hal dalam Permenkes 1516, Permenkes 62 2016. Jadi pelayanan kesehatan juga ada pelayanan pembinaan, pelayanan dan perlindungan. Jadi itu yang mesti dipahami oleh teman-teman terkait dengan regulasi kita ya. Lanjut, Dr. Aisyah. Lanjut, Dr. Aisyah. Jadi intinya setiap metode pembelajaran yang penting adalah setelah ini para peserta mampu menjelaskan terkait konsep pembinaan kesehatan jamaah haji, kemudian mampu melaksanakan pembinaan pada masa tunggu, dan mampu melaksanakan kesehatan pada masa keberangkatan. Ya, jadi nanti pokok bahasan yang akan kita bahas adalah sesuai sekuennya akan kita bahas terkait dengan konsep pembinaan kesehatan jamaah haji. Kemudian pembinaan itu kan ada 2. Jadi pembinaan pada masa tunggu. Jadi pembinaan masa tunggu itu pembinaan yang dilakukan setelah pemeriksaan pertama, kemudian pembinaan masa keberangkatan. Pembinaan masa keberangkatan ini dilakukan untuk jamaah haji setelah melakukan pemeriksaan kedua. Suara saya jelas ya? Jelas, dokter. Pembinaan jamaah haji, kalau lihat dasar hukumnya tadi ada pertama itu ada Undang-Undang Nomor 36 tentang kesehatan. Teman-teman sudah familiar ya? Undang-Undang Nomor 36 2009 tentang kesehatan. Jadi undang-undang ini menjadi dasar bertindak kita dalam melakukan pelayanan kesehatan ya, pelayanan kesehatan. Kemudian ada undang terkait dengan tenaga kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 2014. Nah, yang terbaru itu ada Undang-Undang Nomor 8 di Kementerian Agama itu, Nomor 8 tahun 2019. Kalau dahulu terkait dengan penyelenggaraan haji, ibadah haji, yang sekarang ada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ya, Undang-Undang Nomor 8 2019. Kemudian kita juga punya peraturan yang teman-teman sudah baca dan sudah mulai familiar di daerah masing-masing, yaitu Permenkes Nomor 15 2016 tentang istitoah kesehatan haji. Kemudian ada peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 tentang penyelenggaraan kesehatan haji, dan ada juknis dari Permenkes tersebut, juknis Permenkes 1516, yang tentunya teman-teman harus betul-betul memahami terkait dengan pembinaan kita. Dasarnya di situ nanti di juknis Permenkes 1516. Lanjut, Dr. Risha. Jadi kalau melihat definisi dari Permenkes 62 2016, pembinaan kesehatan haji itu adalah upaya promotif preventif, jangan lupa. Promotif preventif, walaupun nanti pembinaan itu meliputi banyak hal terkait dengan level prevention mungkin ya. Jadi upaya promotif preventif dilakukan bisa perorangan, bisa kelompok ya. Jadi kalau di masa COVID sekarang ini, kalau teman-teman agak kesulitan untuk melakukan pembinaan kelompok jamaah haji kepada pengerahan beberapa orang, maka bisa dilakukan perorangan. Jadi pada seluruh tahap kegiatan penyelenggaraan kesehatan ya, Jadi itu definisi yang ada di Permenkes Nomor 62 ya. Jadi tidak usah khawatir kalau tidak bisa mengumpulkan banyak orang, maka teman-teman bisa melakukan pembinaan perorangan. Lanjut, Dr. Richard.
tujuan pembinaan kan pembinaan tidak ada dua, pembinaan masa tunggu dan pembinaan masa keberangkatan. Jadi kalau pembinaan masa tunggu itu kan sudah kita deteksi ya, sudah kita deteksi setelah pemeriksaan pertama, maka kita sudah bisa mendeteksi dia termasuk jamaah haji resiko tinggi atau tidak beresiko, ya dua itu. Jadi setelah kita tahu itu, dua-duanya kita harus bina, namanya pembinaan masa tunggu. Jadi agar resikonya tersebut bisa kita tingkatkan terus, artinya kita tingkatkan kondisi kesehatannya, sehingga resikonya akan minimal, resikonya akan minimal. Contoh kalau seseorang dengan hipertensi, maka kita harus tetap hipertensinya agar tetap jangan sampai naik, minimal tetap gitu, tetap, atau menjadi tidak hipertensi. Jadi tujuannya nanti akan kita tingkatkan terus menuju pemeriksaan kedua nanti. Pemeriksaan kedua tuh terkait dengan istitoahnya. Kemudian kalau pembinaan masa keberangkatan, jadi kita pertahankan statusnya sampai dia berangkat. Karena pembinaan masa keberangkatan itu adalah setelah pemeriksaan kedua. Jadi sudah kita tentukan kriteria status istitoahnya, sehingga pembinaannya kita arahkan, kita tujuan untuk mempertahankan status istitoah kesehatan jamaahnya menjelang keberangkatan. Lanjut, Dr. Aisyah. Lanjut, Dr. Aisyah. Iya, ini nggak bisa nih, Dok. Iya. Ini kalau di screen gini, di saya juga nggak bisa kebuka yang PowerPoint ini. Iya. Sebentar. Ya, ruang lingkupnya. Jadi tadi sudah kita singgung, ruang lingkupnya yang akan kita diskusikan adalah konsep pembinaan masa tunggu, dan pembinaan kesehatan jamaah haji masa keberangkatan. Jadi di jobdesk itu cuma ada itu ya, jobdesk cuma ada itu. Sekarang pembinaan jamaah haji masa tunggu. Ya, lanjut terus. Jadi pembinaan kesehatan jamaah haji di masa tunggu itu dilakukan setelah jamaah haji melakukan pendaftaran kan, kemudian jamaah haji mendapatkan nomor porsi. Nah, setelah dia mendapatkan nomor porsi, dia melakukan pendaftaran, maka selanjutnya belum ya. Selanjutnya melakukan pemeriksaan kan, pemeriksaan kesehatan tahap pertama. Nah, setelah melakukan pemeriksaan tahap pertama, maka selanjutnya pemeriksaan tersebut kita jadikan dasar sebagai pembinaan masa tunggu. Jadi pemeriksaan pertama sekarang misalkan, kemudian dia akan menunggu, misalkan kalau di Lampung berapa lama? Ada 18 tahun? 20 tahun misalkan di Lampung, maka selama 20 tahun itu 15 tahun. Iya. Harus dibina selama tahun tersebut, harus dibina oleh puskesmas atau klinik atau yang lain-lain. Jadi pembinaannya bisa berupa kalau mas kan itu bagian dari masyarakat puskesmas, bagian masyarakat kesehatan kabupaten kota. Jadi kalau dia sakit, insya Allah akan ke puskesmas dan lain-lain, ataupun segera konsultasi bisa ke puskesmas. Kalau dia sakit bisa diobati, pengobatan. Ke puskesmas bisa juga melakukan konsultasi kesehatan. Atau kalau dianggap perlu, kalau kira-kira puskesmasnya tidak ada keterbatasan terkait dengan obat, sarana prasarana, maka bisa dirujuk. Nah, itu merupakan bagian dari pembinaan masa tunggu. Jadi pembinaan masa tunggu diserahkan kepada puskesmas untuk melakukan pembinaan, di mana jamaah tersebut merupakan bagian daripada masyarakat puskesmas. Lanjut. Ini kegiatannya bisa macam-macam. Jadi
kalau melihat tadi ya, kalau melihat poin kegiatannya, kegiatan masa tunggu itu ada KIE ya. KIE ini saya kira teman-teman sudah familiar di Dinas Kesehatan, di Puskesmas, komunikasi, informasi, edukasi ya. Jadi secara terencana sistematis itu salah satunya bisa dilakukan konseling kesehatan. Mungkin di Puskesmas sehari-hari bisa dilakukan teman-teman terkait dengan konseling kesehatan. Kemudian peningkatan kebugaran. Jadi peningkatan kebugaran bisa dilakukan dua hal. Dua metode, maksudnya dua metode. Yang pertama dengan metode Rockford, yang kedua metode 6-minute walking test. Jadi peningkatan kebugaran juga harus terus dilakukan sebagai bagian dari pembinaan masa tunggu, karena jamaah haji kan harus selalu bugar, harus selalu bugar, kemudian harus selalu diukur kebugarannya agar kita bisa menilai kondisi kesehatannya. Kalau masa tunggu berarti kan resiko dan tidak resikonya mesti kita pantau terus. Kemudian pemanfaatan upaya kesehatan berbasis masyarakat. Kalau di Puskesmas ada Posbindu, maka diarahkan ke sana. Bisa juga Puskesmas kan ada program terkait dengan Perkesmas ya, kunjungan rumah. Silakan lakukan itu kalau itu merupakan bagian dari masyarakat Puskesmas yang notabene salah satu bagian dari masyarakat Puskesmas itu jamaah haji. Silakan upayakan upaya-upaya program yang ada di Puskesmas untuk melakukan pembinaan kepada jamaah haji. Lanjut, Dr. Ica. Penyuluhan kesehatan. Jadi penyuluhan ini kan tadi penyuluhan itu bisa kelompok, bisa perorangan kan tadi intinya kalau penyuluhan. Jadi selama melakukan pembinaan, penyuluhan bisa kita lakukan. Teman-teman yang saya hormati, untuk penyuluhan kami banyak memiliki video-video, vlog-vlog yang ada di Pusat Kesehatan Haji. Nanti teman-teman bisa download ya vlog-vlog kami. Kami punya vlog 50 lebih terkait dengan video-video untuk pembinaan, untuk penyuluhan dan lain-lain. Kemudian penyuluhan itu kan juga bisa dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi, termasuk pemanfaatan media massa ya. Jadi bisa melalui, kalau sekarang COVID ini bisa melalui Zoom kayak begini, Zoom meeting, jamaah dikumpulkan. Ada beberapa jamaah yang bisa dilakukan seperti itu di Tangerang Selatan, misalkan sudah dilakukan Zoom meeting dengan jamaah gitu ya. Lanjut. Kita lanjutkan untuk pembinaan kesehatan haji masa keberangkatan. Sesuai definisinya, kalau pembinaan kesehatan masa keberangkatan itu dilakukan setelah jamaah haji melakukan pemeriksaan kedua. Jadi selama persiapan keberangkatan dilakukan pembinaan kedua. Nah, apa bedanya pembinaan masa tunggu dengan masa keberangkatan? Tadi pembinaan tersebut sebenarnya ada dua hal ya, pembimbingan dan pembinaan tadi ya. Jadi kalau pembimbingan itu tadi ada penyuluhan dan lain-lain ya gitu ya. Ada pengukuran kebugaran dan lain-lain. Nah, untuk pembinaan masa keberangkatan ada satu hal yang teman-teman juga harus lakukan, yaitu pembinaan terpadu. Jadi sama seperti pembinaan masa tunggu, jadi pembinaannya dilakukan setelah pemeriksaan kedua setelah ditentukan status situasi kesehatannya. Jadi pendekatannya bisa pendekatan keluarga, tentunya dengan terintegrasi. Kalau teman-teman berintegrasi dengan Kementerian Agama, dengan teman-teman program dari Kesjaor dan lain-lain, silakan untuk melakukan itu. Lanjut, Dr. Raisa.
Nah ini bedanya kalau pembinaan masa keberangkatan ada pembinaan terpadu nih, pembinaan terpadu. Jadi di situ ada pembimbingan, ada penyuluhan, ada pembinaan terpadu namanya. Pembimbingan tadi bisa konseling, bisa pengukuran kebugaran. Pengukuran kebugaran sama seperti pembinaan masa tunggu, yaitu diukur kebugarannya menggunakan metode Rockford dan 6-minute walking test. Jangan lupa kita punya indikator ya, indikator pembinaan untuk pengukuran kebugaran. Jadi indikator pembinaannya itu pengukuran kebugaran 80% itu harus teman-teman sudah harus lakukan itu ya untuk meningkatkan cakupan untuk pengukuran kebugaran. Nanti teknisnya di masa COVID ini bisa kita pakai strategi karena pengumpulan massa kan memang agak terhambat di daerah tertentu, apalagi Lampung, Papua juga kan ada daerah tertentu yang zona merah itu kita pakai strategi. Kemudian pembimbingan itu bisa juga tadi seperti pembinaan masa tunggu itu bisa pakai posbindu ya, posbindu. Penyuluhan bisa tadi KIE, media massa. Pembinaan terpadu ini memang harus kita terpadu dari sisi lintas sektor, lintas program. Pembinaan terpadu lintas program, insya Allah teman-teman program haji di puskesmas, di dinas kesehatan kabupaten kota itu akan bersatu dengan misalkan dengan gizi, dengan bagian gizi, dengan P2P dengan bagian gizi akan bersatu. Yankesnya mungkin yankesnya ikut sertakan. Itu dari sisi program. Dari sisi lintas sektor mungkin teman-teman bisa mengajak juga lintas sektor, Kementerian Agama, kemudian kalau bisa diajak terkait dengan pimpinan wilayahnya, bupati, wali kota bisa diikut sertakan pimpinan wilayahnya untuk dilakukan pembinaan terpadu. Tentunya kalau memang situasi COVID sekarang akan dikuatkan terkait dengan protokol kesehatannya. Lanjut, Raisa. Oh, udah selesai ya? Cepat juga ya. Itu saya kira slide terkait dengan pembinaan. Jadi intinya kalau menurut alurnya setelah jamaah haji mendaftar, kemudian dan mendapat nomor porsi, kemudian jamaah hajinya diperiksa pemeriksaan pertama. Dalam pemeriksaan tahap pertama itu ditentukan risti dan non risti. Setelah ditentukan risti dan non risti, maka selanjutnya dilakukan pembinaan masa tunggu. Nah, setelah menunggu 20 tahun, 15 tahun, kemudian jamaah tersebut 3 bulan sebelum berangkat dilakukan pemeriksaan kedua. Tentukanlah status istitoahnya. Kemudian setelah ditentukan status istitoahnya, jamaah tersebut melakukan pelunasan. Nah, setelah melakukan pelunasan, maka kita harus melakukan pembinaan masa keberangkatan sampai jamaah tersebut berangkat ke tanah suci. Jadi pembinaan itu harus dilakukan sampai jamaah itu berangkat ke tanah suci. Berkali-kali boleh pembinaannya, enggak harus kalau di laporan di Siskohat memang ada minimalnya, tapi kalau untuk membina jamaahnya agar tetap bugar itu silakan berkali-kali, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Itu saya kira. Jadi dengan demikian kita akan mengawal jamaah haji dari awal sampai terakhir, sampai dia pulang dengan harapannya dengan haji mabrur dan pulang dengan selamat, itu seperti itu. Itu saya kira dari saya. Mungkin kalau ada tanya jawab dipersilakan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Edi. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, materi sudah tersampaikan dan saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah membacanya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan langsung. Ayo, suara saya masih terdengar ya?
Dengeran? Silakan. Ada yang mau tanya? Yes. Ada yang mau tanya, teman-teman didiskusikan mungkin di lapangan seperti apa untuk Provinsi Lampung dan Papua Barat terkait tentang pembinaan jemaah haji. Dipersilakan. Di Papua udah asar ya? Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan Pak Winarto ya. Ya, dari Lampung. Ya. Ini misalkan saat ini kan jamaahnya itu berasal dari tahun 2020. Ya. Karena adanya pandemi COVID, akhirnya masuk ke tahun 2021. Ya. Jadi saat ini kalau di Lampung sendiri itu kan sudah diberikan meningitis, bahkan sudah dinyatakan tentang kategori istitoahnya. Jadi apabila ada perubahan-perubahan di dalam penyakit, misalkan tahu-tahu ada penyakit yang tidak istitoah, misalkan hemodialisa baru, sedangkan pada saat yang sebelumnya jemaah itu masih dinyatakan istitoah dengan pendampingan. Apakah ini di review lagi atau tidak? Dan begitu juga sebaliknya, misalkan ada yang sakit dengan TBC ya, tapi ternyata setelah sudah diperiksa ternyata yang bersangkutan adalah TBC yang bisa disembuhkan gitu Pak. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, bisa langsung Dr. Aisyah ya. Ya, silakan Dok. Terima kasih Pak siapa? Winarto ya? Winarto ya? Ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau teman-teman bisa menyimak kembali terkait dengan sakit permanen. Kalau di Undang-Undang Nomor 8 itu 2019 bunyinya sakit permanen. Sakit permanen. Kalau di kita, di Permenkes kita bunyinya apa tuh? Sakit permanen itu. Pak Winarto tahu nggak? Pak Winarto. Kalau di undang-undang itu bunyinya sakit permanen. Terminal. Kalau di Permenkes kita bunyinya apa? Sakit yang tidak bisa disembuhkan, Pak. Di Permenkes kita. Permenkes nomor 15 ya. Iya, bunyinya apa? Jadi kalau di Permenkes kita itu ada di pasal 13. Bunyinya apa? Pasal 13 itu. Jamaah yang ditetapkan tidak memenuhi syarat istitoah kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 huruf D merupakan jemaah haji dengan kriteria A. Kondisi klinis yang dapat mengancam jiwa. Ya, ada 3 hal. B. Gangguan jiwa berat. Yang C. Jemaah dengan penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya. Ya, jadi ada 3 hal. Penyakit permanen itu di Permenkes kita ada di pasal 13. Pasal 13. Dinamakan penyakit permanen karena ya sudah dikaji sama kita, sama ahlinya di sini. Yang namanya permanen itu tidak bisa kembali lagi gitu. Tidak bisa kembali lagi. Jadi jenis-jenis penyakitnya sudah ada di situ. Jadi kalau tidak bisa kembali lagi, dimungkinkan dia akan tetap seperti itu. Akan tetap seperti itu ya. Akan tetap seperti itu. Karena kajian medisnya sudah ada. Kajian medisnya sudah ada. Maka kita balik kalau ada yang sebelumnya dia istitoah atau istitoah dengan kriteria istitoah sementara lah, anggap aja gitu ya. Kemudian akhirnya menjadi tidak istitoah, mungkin enggak, mungkin saja ada. Tapi kasusnya enggak banyak, sedikit. Kalau kita bahas itu akan repot juga kita tuh kasuistis. Kalau misalkan ada seperti suaranya nggak kedengeran Pak. Nggak kedengeran? Kedengeran suaranya? Halo? Jelas ya? Kedengeran Pak, kedengeran. Iya, jadi kalau ada kasus
misalkan sebelumnya jamaahnya sudah diperiksa, dia memenuhi syarat, anggap aja memenuhi syarat yang sementara lah, yang tidak memenuhi syarat kesehatan sementara itu ya. Mentoknya itu nomor 3 tuh, tidak memenuhi syarat sementara. Kemudian selanjutnya akhirnya menjadi tidak istiqoah. Kalau memang penentuannya pada masa-masa dia akan berangkat, ya itu kan kasusnya nggak banyak ya, kasusnya nggak banyak, sedikit. Kalau sudah kita tentukan dia istiqoah, akhirnya nanti dia istiqoah, itu arahan dari Pak Kapus kemarin, itu yang seperti itu kasus tidak banyak. Sehingga kalau sudah ditentukan, maka berangkatkan. Maka pembinaan di Arab Saudi nanti harus dikuatkan yang seperti itu. Jadi memang kita nggak boleh mengandai-andai, karena udah istiqoah nanti bisa nggak jadi istiqoah, jadi kemungkinan bisa benar seperti itu. Makanya kita nggak bisa berandai-andai, kan kalau medis harus pasti ya, pasti. Jadi emang kasusnya jarang, termasuk jarang dan kecil. Kalau kita bahas yang itu akan menyita perhatian kita. Jadi memang kalau ada, mudah-mudahan tidak ada ya. Kalau ada, awalnya istiqoah, akhirnya tidak istiqoah. Kalau sudah ditentukan maka berangkatkan. Sehingga dengan pengawalan. Karena dia sebelum udah istiqoah kan, udah istiqoah. Karena kasusnya sedikit, ya tidak perlu kita terlalu besar-besarkan ya. Jamaah haji itu 200. Kalau tambah 10.000, 231. Kasusnya itu cuma 1 kadang-kadang. 1, 2, kan jauh sekali. Yang kita pikirkan lebih banyak gitu. Lebih banyak. Itu saya kira Pak Winarto. Terima kasih Dr. Edi, Pak Winarto. Terima kasih. Lagi yang lain? Untuk bertanya, silakan. Halo, yang lain Bapak dan Ibu, silakan. Terkait pembinaan mungkin yang di lapangan untuk yang dinas sebagai tambahan Provinsi Lampung atau Papua Barat. Ya, silakan Dok. Teman-teman, suaranya putus-putus nih Dok. Ya, putus nggak sekarang? Ya. Jelek kali ya. Sekarang bagus ya? Ya, ini udah. Ya, jadi kita punya indikator pembinaan ya, indikator target indikator penyelenggara kesehatan haji. Yang pertama adalah indikator pembinaan. Indikator pembinaan itu kita ukur pengukuran kebugaran ya. Diukur pengukuran kebugaran. Itu targetnya 80%. Jadi kalau teman-teman yang masih kurang dari target, mohon digenjot terus supaya meningkat caranya terkait dengan pengukuran kebugaran. Itu merupakan bagian daripada indikator pembinaan. Kemudian ada indikator pelayanan pemeriksaan kesehatan tahap 2. Karena akan berangkat, jadi pemeriksaan kesehatan harus semua jemaah haji diperiksa. 100% itu harus 100%. Kemudian perlindungan. Indikator perlindungan. Indikator perlindungan itu adalah vaksin, jangan lupa. Jadi jamaah haji harus divaksin. Jadi pengadaan vaksin kita itu untuk tahun 2020. Untuk jamaah 2020 yang akan berangkat 2021. Jadi harus disuntik segera. Karena nanti untuk tahun 2021 pengadaannya tidak ada lagi. Jadi untuk jamaah haji yang akan berangkat 2021 yang harusnya berangkat tahun 2020, maka harus segera disuntik vaksin meningitis. Kemudian indikator terakhir itu ada indikator kepuasan jamaah haji. Itu nanti di Arab Saudi sebenarnya, tapi sementara akan kita support di Indonesia. Ada survei-survei terkait dengan kepuasan jamaah haji. Silakan, ada yang ingin bertanya? Bertanya, Pak. Iya, silakan Pak Ferry. Ya, Pak. Terima kasih.
Saya Ferry dari Kabupaten Pesawaran. Agak keras Pak Ferry, lampu nggak Pesawangan. Ya, terima kasih Dr. Edi. Kami dari Pesawaran, Pak, ingin menanyakan. Jadi untuk masa tunggu, Pak, kami itu menghitungnya dari Rikes 1, Pak. Jadi Rikes 1 itu kan kami kan harus dapat kuota dulu nih dari Kemenak. Jadi kalau kuotanya memang sudah keluar, baru kita laksanakan pendaftaran ulang para jamaah haji yang akan berangkat di tahun berjalan. Nah, baru kita laksanakan Rikes 1. Nah, setelah Rikes 1 ini kan nanti baru muncul tuh Dok kriterianya antara Risti dan non Risti ya. Nah, setelah itu barulah kita laksanakan pembinaan masa tunggu. Jadi kita mempertahankan ataupun memperbaiki yang Risti misalkan. Jadi misalkan nanti di masa keberangkatan sudah tidak terkendala lagi. Di samping itu juga kita melaksanakan pemeriksaan kebugaran tahap pertama. Nah, kebugaran tahap pertama itu nanti kita diperiksa awal masa keberangkatan. Nah, itu Dok. Jadi kami sering kadangan kejar-kejaran nih Dok sama Kemenak. Kadangan kuotanya belum turun, kami sudah ngejar waktu karena kami harus menghitung paling enggak 3 bulan kami melaksanakan pembinaan masa tunggu nih dari mulai Rikes 1 kita penentuan Risti dan non Ristinya. Setelah itu kita pembinaan untuk menuju ke tahap 2 pembinaan masa tunggunya. Mohon bimbingan dan sarannya Dok untuk kita di pembinaan masa tunggu ada tahap 1 ini Dok. Terima kasih. Ya, saya kira sudah bagus ya Pak Ferry ya. Supportnya sudah bagus. Tadi sesuai dengan yang Pak Ferry sampaikan, tadi seperti itu. Jadi jangan lupa kalau di juknisnya itu untuk pembinaan masa tunggu itu dilakukan memang untuk jamaah-jamaah yang kategori estimasi ya, estimasi. Kalau estimasi mungkin Pak Ferry udah tahu ya berapa tahun ke depan jamaahnya bisa di 2 tahun ya, jamaah yang 2 tahun estimasi ya. Jadi itu ya udah betul Pak Ferry, lakukan terus untuk jamaah-jamaah tersebut. Sampai kan kalau estimasi berarti kalau sekarang mau dimasukkan ke pemeriksaan pembinaan masa tunggu bisa dilakukan jamaah-jamaah tahun 2021, jamaah tahun 2022 berarti kalau begitu. Bisa nggak apa-apa. Nah, untuk jamaah tahun 2021 maka akan diteruskan ke pemeriksaan kedua dan pembinaan masa keberangkatan. Nah, untuk yang jamaah tahun 2022 nanti karena estimasi kan 2 tahun. Jadi cukup sampai pembinaan masa tunggu saja. Seperti itu. Jadi apa yang sudah dilakukan Pak Ferry saya kira sudah bagus, lanjutkan terus seperti itu, terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama, jangan lupa terkait dengan data-datanya. Jadi kalau support kesehatan kan kapan saja Pak Ferry bisa ketemu sama jamaah, kemudian lakukan pembinaan, itu bisa dilakukan. Yang penting ada koordinasi dengan Kemenak ya. Kita tidak harus menunggu Kemenak yang sesuai jadwalnya ada manasik dan lain-lain. Kalau untuk jamaah haji, saya kira kalau kesehatan kan butuh ya jamaah haji itu kesehatan, sehingga kapan saja kalau dia butuh maka kita layani. Ya semangat terus Pak Ferry, luar biasa. Ya Dok, terima kasih Dok. Ya. Ya, terima kasih Pak Ferry, Dr. Edi. Silakan ada lagi yang lain? Yang lain yang di Papua Barat, bagaimana nih Papua Barat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sujito, silakan Pak Sujito. Assalamualaikum Pak Edi, ya. Dr. Edi. Kami dari Papua Barat, Kabupaten Sorong. Iya. Ingin menanyakan tentang vaksinasi, Dokter. Iya. Tanggal 8 bulan 10 kami baru mengadakan imunisasi untuk jamaah Kabupaten Sorong. Iya. Tapi ada jamaah kita yang
baru selesai umroh, diperkirakan masa berlaku vaksinasi imunisasinya bulan Maret 2021. Kami bisa lanjutkan untuk imunisasi jamaah haji yang bulan-bulan ini, dokter. Ya, kalau bulan Maret 2021 imunisasi lagi aja Pak, nggak apa-apa. Suntik lagi. Suntik lagi. Karena haji kita kan nanti 2021 itu kira-kira bulan Juni, Pak. Bulan Juni. Jadi kalau berakhir bulan Maret suntik lagi, nggak apa-apa. Suntik lagi Pak ya. Ya, terima kasih dok. Iya, sama-sama. Kemarin ada jamaah yang tanya. Begitu Iya, jadi. boleh. Jadi vaksin kita sekarang itu polisakarida, Pak Sujito, polisakarida. Jadi kalau kira-kira tidak akan ada penimbunan. Jadi kalau disuntik lagi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting tidak kontraindikasi, disuntik lagi nggak masalah. Apalagi ini expirednya apa terakhirnya itu Maret, karena haji kita kan bulan Juni, jadi bulan Juli. Jadi suntik lagi kalau itu harus suntik lagi. Ya, karena daya lindungnya kan cuma 2 tahun. Ya, silakan Pak Sujito. Ada lagi yang lain? Oke. Terima kasih Pak Sujito. Ada lagi yang lain? Kalau ini nggak kedengeran sama sekali. Ya kan? Oke, silakan yang lain Bapak dan Ibu. Mimi ya, Bu Tamimi mau nanya. Pak Tamimi apa Bu Tamimit? Mau bertanya Pak? Yang lain silakan. Yang lain kemarin presentasi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum dijelaskan juga atau dijawab juga. Silakan yang terkait tentang pembinaan, Bapak dan Ibu, silakan. Tidak ada yang mau bertanya lagi. Tambahan ya Bu, ingin bertanya. Ya, silakan. Begini dokter, jadi kami di masa pembinaan masa keberangkatan ini kan jemaah haji kan sekarang kita layani di pembinaan masa keberangkatan. Nah, masa keberangkatan ini kami berkoordinasi dengan teman-teman PKHI dan PPIH. Nah, sekarang yang akan saya tanyakan ini tentang entry ke Siskohat. Entry ke Siskohatnya apakah mereka bisa melaksanakan entry masing-masing ke Siskohat? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ferry. Terima kasih juga sudah bantu teman-teman calon petugas ya. Calon petugas itu Pak Ferry ada PPIH, ada TKHI. Jadi memang PPIH, TKHI ini kita coba kerahkan untuk membantu teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk pertama minimal akan silaturahim dengan jamaah. Pertama itu. Kedua akan meningkatkan cakupan pembinaan. Tentunya salah satunya adalah pengukuran kebugaran dan lain gitu ya. Nah, untuk meningkatkan cakupan kan para TKHI dan PPIH ini harus mengerti Siskohatkes. Nah, kalau Siskohatkes itu untuk masuk itu Pak Ferry sudah hafal ini, jadi masing-masing kita berikan username dan password tersendiri. Jadi ini teknis di lapangan ya. Kalau Pak Ferry berkenan, ini sudah kita rekomendasikan nih petugas PPIH. Kalau Pak Ferry berkenan mengajari para calon PPIH dan calon TKHI untuk bisa menginput sendiri silakan.
Atau teknisnya kalau Pak Ferry bisa sendiri menginput, boleh juga. Nah, jika teman-teman ingin diajarkan untuk menginput, silakan boleh. Jadi aksesnya kami serahkan kepada teman-teman kabupaten kota, karena harus by name gitu kan, masuk ke siswa itu harus by name dan by password ya. Jadi tidak bisa sembarangan, tapi itu ada secara teknis diserahkan kepada teman-teman kota. Apakah mereka bisa dilibatkan langsung untuk mengentry, tentunya harus diberikan username dan passwordnya dari Pak Ferry dan teman-teman yang lain. Silakan diserahkan kepada Pak Ferry dan teman-teman untuk agar yang penting intinya cepat di entry datanya, sehingga akan terus cakupan itu akan naik terus gitu ya. Itu saya kira Pak Ferry. Dilanjutkan Pak Ferry, luar biasa ya. Terima kasih Dok. Oke, terima kasih Pak Ferry. Silakan yang lain. Yang lain teman-teman. Mungkin ada yang perlu di-sharing atau ada beberapa kendala tentang pembinaan di provinsinya atau di puskesmasnya. Silakan. Silakan. Assalamualaikum Dok, izin bertanya Dok. Waalaikumsalam, ya. Pak Muzuni ya? Iya, saya Muzuni dari Papua Barat, Kabupaten Telukundama. Ya, silakan Pak Muzuni. Izin Dok, yang saya mau tanyakan ini tentang vaksinasi meningitis Dok. Ada 2 jamaah saya yang belum vaksin karena penyakit asma begitu Dok. Baru jamaah saya ini di luar Papua, di luar Bondama begitu Dok. Ya. Jadi nanti saya mau vaksin mereka, nanti dikasih batas waktunya begitu Dok. Saya sudah sampaikan, cuma mereka keadaannya masih sakit asma gitu Dok. Ya. Iya, terima kasih Pak Muzuni. Jadi tetap konsultasi ke tim medis, baik penyakit dalam maupun teman-teman tim pemeriksa kesehatan haji kabupaten kota, baik yang ada di rumah sakit, tetap konsultasi terkait dengan kontraindikasi vaksin. Jadi kalau tidak ada kontraindikasi, segera disuntikan. Misalkan asmanya sudah sembuh dan lain-lain, bisa disuntikan berdasarkan konsultasi, maka segera disuntikan. Jadi mudah-mudahan pada saat akan disuntikan itu asmanya dan lain-lain sudah tidak ada lagi, sudah sembuh, sehingga bisa disuntikan ya Pak Muzuni ya. Jadi terima kasih sudah aktif ingin melakukan penyuntikan kepada jamaah. Tinggal dua lagi insya Allah cepat selesai ya Pak Muzuni ya. Semangat terus Pak Muzuni untuk melakukan penyuntikan ya. Jadi kalau kira-kira tidak ada kontraindikasi, suntikan saja, nggak usah takut-takut, nggak usah ragu-ragu, asal tetap konsultasi dengan ahlinya di sana ya. Siap Dok ya. Ya. Dok, satu pertanyaan lagi Dok. Ya boleh, silakan Pak Muzuni. Untuk tes kebugaran, kalau jamaahnya nanti kalau diambil ya tes reportnya nilainya itu kalau tidak maksimal itu nanti gimana ya untuk jarak tempuhnya 1,6 km itu Dok. Nanti apa dia nanti disuruh ulang lagi jamaahnya untuk mungkin 1 minggu ke depan atau mungkin 1 bulan ke depan untuk tes. Nanti dia sendiri tes kebugaran begitu Kak Dok untuk saya menilai tes kebugarannya Dok. Ya, terima kasih Pak Muzuni. Bagus pertanyaannya. Jadi untuk jamaah haji jangan lupa bunyinya pengukuran kebugaran ya. Jangan disampaikan ke jamaah haji tes. Kalau tes nanti takut dia. Oh iya. Pengukuran, ya. Oh iya, siap Dok ya. Pengukuran kebugaran. Bilang jamaah haji Bu akan diukur gitu ya. Jadi kalau dalam masuk ke Siskohatkes itu minimal 1 kali dia bisa kita ukur, minimal 1 kali bisa kita ukur kebugarannya. Nah kalau untuk maintenance itu bisa berkali-kali nggak apa-apa. Jadi
Kalau dia nggak bisa pakai rockport, Pak Muzuni bisa pakai 6-minute walking test karena dia punya resiko penyakit tertentu, misalkan dia nggak bisa jalan 1,6 kilo, itu bisa pakai 6-minute walking test. Ada 2 metode itu. Jadi silakan diukur. Jadi minimal cukup nilainya di pengukuran kebugarannya. Jadi kalau sudah cukup sekali, ya selanjutnya beritahu kepada jamaahnya. Nanti selanjutnya silakan dari rumah kalau mau ke masjid jalan kaki, sering-sering jalan kaki melatih kebugarannya. Jadi melatih kebugaran bukan hanya secara resmi kita ukur kebugarannya dengan metode rockport, tapi juga bisa kita anjurkan yang bersangkutan untuk melakukan kebugaran sendiri, mandiri. Jadi jalan kaki misalkan dari rumah ke masjidnya 100 kilo, 500 meter. Pulang pergi kan udah 1 kilo, pulang pergi, jalan kaki. Tiap sholat 5 waktu. Jadi pulang pergi itu udah 1 kilo. Lumayan tuh kan pulang pergi jalan ke 1 kilo. Itu bagian daripada mengukur kebugarannya. Tapi yang diinput dalam Sisikohatkes memang minimal 1 kali ya. Tapi kalau mau untuk mengukur kebugarannya itu harus kita nasihati, harus tetap bugar sampai dia nanti berangkat, harus tetap bugar gitu ya, karena kebugaran itu penting untuk untuk mereka, untuk jamaah haji. Coba bayangkan sa'i kan jalan kaki, kalau tidak dibiasakan dari sekarang, tawaf juga jalan kaki. Kalau tidak dibiasakan dari sekarang untuk jalan kaki, kaget nanti di Arab Saudi nantinya. Seperti itu Pak Mujuni. Semangat terus, luar biasa, sudah bagus Pak Mujuni ya. Siap dok ya, makasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Muzuni. Ada lagi yang lain? Yang lain silakan. Halo, Bapak dan Ibu, ayo silakan. Siapa yang lagi yang ingin bertanya atau diskusi? Ada lagi yang mau tanya? Ayo Bapak dan Ibu, silakan. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Sepertinya udah jelas semua nih kayaknya Dokter Edi ya, nggak ada yang mau bertanya. Mudah-mudahan semua sudah jelas. Ini kan, iya, kalau pembinaan kan saya pikir teman-teman sudah sangat jelas ya. Jadi artinya teman-teman sudah pinter-pinter, banyak kan udah sehari-hari nih. Sehari-hari untuk melakukan pembinaan. Jadi sebenarnya kalau kita bertemu di situ sebenarnya reminding ingatan kita saja. Itu ada hal-hal yang baru barangkali ya. Hal yang baru untuk penguatan. Sebenarnya teman-teman udah kuat semua, saya kira udah kuat semua, tinggal tambah kuat lagi. Kita bertemu kan, saya belum pernah ketemu juga sama Pak Ferry, belum pernah ketemu juga sama Pak Muzuni, sama Pak Sujito, kan belum pernah ketemu sama semua, kan jarang ketemu saya. Jadi hari ini kita bertemu, alhamdulillah bisa silaturahim. Mudah-mudahan kita terus tambah kuat gitu, tambah kuat. Terutama untuk meningkatkan cakupan pembinaan tadi itu. Pembinaan untuk pengukuran kebugaran jamaah haji. Itu saya kira jadi banyak makna kita ketemu di sini, tapi kalau dari sisi ilmu teman-teman itu udah luar biasa. Ilmunya sudah hebat-hebat. Iya. Itu saya kira, Dr. Aisyah.
Ya, mungkin ada masalah-masalah di lapangan yang terkait tentang pembinaan, bukan hanya sekedar teori. Bapak dan Ibu mungkin ada sesuatu yang memang ingin disampaikan atau memang ingin diklarifikasi. Mumpung nih Dr. Edi di sini ya dari Puskes Haji, dari pusat, jadi bisa biar kita mengklarifikasinya kalau memang di lapangan Bapak dan Ibu ada masalah. Silakan. Kalau teori PowerPoint-nya aja cuma sedikit. Ya, dan Bapak dan Ibu pasti sudah membaca, dan saya yakin juga Juknis Permenkes 15 juga Bapak dan Ibu juga sudah membacanya gitu ya. Dan pengalaman Bapak dan Ibu di lapangan juga setiap tahun ya, setiap tahun Bapak dan Ibu memang sehari-hari pada saat haji banyak masa. Petugas haji sebanyak masa. Kalau TKHI PPIH itu kan musiman, petugas musiman. Cabutan. Oh iya, cabutan. Saya itu teman-teman semua yang kabupaten kota sebenarnya yang paling utama, yang paling berjasa untuk kami ya, untuk jamaah haji. Jadi tidak usah khawatir, melayani jamaah haji itu bukan hanya di Arab Saudi, tapi di Indonesia. Karena nomenklatur kita itu tidak ada lagi calon jamaah haji. Jadi seseorang yang sudah mendaftarkan diri kemudian dapat nomor porsi itu sama dengan jamaah haji. Itu di undang-undangnya seperti itu. Jadi niatnya sudah ada, walaupun wallahu a'lam kalau udah nunggunya akhirnya tidak sampai gitu. Yang diatur sama Allah itu udah, tapi niatnya sudah dapat. Jadi teman-teman kalau melayani seseorang yang sudah mendaftar dan dapat nomor porsi itu, jadi sama dengan melayani jamaah haji. Jadi pahalanya sama dengan TKHI, dengan PPIH. Justru lebih hebat karena setiap tahun Pak Ferry dan lain-lain ini melayani jamaah haji nih. Pak Muzuni tiap tahun melayani jamaah haji. Jadi pahalanya itu lebih besar dibanding yang berangkat, dibanding petugas cabutan yang dari kami gitu ya. Selamat buat teman-teman semuanya. Sukses. Monggo silakan, ada lagi. Waktu kita masih panjang ya. Silakan Bapak dan Ibu. Sudah tidak ada lagi nih yang ingin ditanyakan? Kalau tidak salah, Provinsi Lampung ini kan mayoritas Provinsi Lampung. Ada beberapa kan yang masih baru-baru. Kemarin ya, kalau tidak salah pas pada saat kita perkenalan, ada yang baru gitu ya, ada yang sudah lama gitu ya. Mungkin yang baru juga ada sesuatu yang ingin ditanyakan, atau yang lama juga mungkin ada share atau sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan. Atau memang sudah paham gitu ya, Dr. Edi, jadi nggak perlu lagi. Silakan yuk, ya. Waktu kita masih panjang nih. Monggo. Di tiap daerah mobilitasnya lumayan cukup tinggi ya, mobilitasnya teman-teman ini. Ada yang teman-teman di mutasi, ada yang baru. Nah itu mobilitas sangat tinggi memang. Jadi saya pikir kalau mobilitasnya tinggi, teman-teman insya Allah selalu ada transfer ilmu ya, transfer ilmunya dari yang lama ke yang baru.
Dan saya kira secara umum kalau petugas haji itu kan intinya Sisko Hatkes sebenarnya, Sisko Hatkes di situ. Karena Sisko Hatkes ada username dan password di situ kan, username password. Kemudian terkait dengan pembinaan, teman-teman kan tinggal baca di Permenkes kita, Permenkes 15, 16, Permenkes 62 dan lain-lain. Jadi insya Allah kalau ilmunya ilmu di Permenkes tersebut saja. Jadi penguatannya sebenarnya informasi-informasi yang terkini. Saya ambil contoh penguatannya itu pada kondisi COVID sekarang seperti ini. Apakah kita berhenti? Tidak berhenti kan ya. Jadi karena skenario di Kementerian Agama kan ada beberapa skenario tuh. Pertama skenarionya berangkat full. Kedua skenarionya berangkat setengah. Ketiga skenarionya berangkat yang orang yang kuat-kuat saja gitu. Orang yang kuat-kuat saja yang berangkat. Nah kan kita tidak tahu. Jadi kalau memang setengah itu yang diberangkatkan, siapa yang berangkat kita tidak tahu. Tapi karena kita sudah melakukan pembinaan, pemeriksaan kepada semua jamaah haji, jadi siapapun yang Kemenak pilih nanti sudah kita periksa, sudah kita bina. Itu kehebatan kesehatan sebenarnya. Jadi kita tidak ada keluhan nanti. Ini yang sudah kita tunjuk, sudah diperiksa belum? Sudah dibina belum? Sudah, karena kita melakukan pembinaan terus walaupun masa COVID seperti ini. Itu saya kira yang mungkin yang harus dikuatkan ya, informasi terkait dengan strategi pembinaan pada masa seperti ini, Ya, ada lagi mungkin yang lain terkait pembinaan. Provinsi Lampung mungkin sudah mencoba ya, sudah selama ini ya pembinaannya memakai Zoom. Sudah pernah belum ya? Selama pandemi ini melakukan pembinaannya seperti apa? Apakah memang sudah mencoba melakukan pembinaannya dengan melakukan Zoom meeting atau metodenya seperti apa? Ibu, kalau kami di Lampung, ini terutama di Tanggamus, di daerah kami, karena daerahnya itu banyak yang nggak punya HP Android, jadi kita melakukannya ini dengan kelompok-kelompok. Misalkan satu kecamatan, itu orang 20, kita kumpulkan karena kita menggunakan protokol kesehatan. Gitu. Dan alhamdulillah kita sudah sekitar 4 kali kita menggunakan itu. Dan kedua kalinya kita juga menggunakan home care karena yang bersangkutan itu saat ini sakit, jadi kita langsung ke keluarga. Itu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Winarto share pengalaman ya di Tanggamus ya Pak ya. Karena memang ya, Pak Winarto sudah luar biasa. Iya, betul. Sudah luar biasa. Memang teman-teman udah hebat-hebat semua saya kira. Jadi artinya udah inovasinya sudah jalan terus. Tadi walaupun ada COVID, tetap pesannya protokol kesehatan. Kalau daerahnya tidak boleh mengumpulkan orang, misalnya 20 orang nggak boleh, kita kumpulkan 10 orang. Orang nggak boleh, kita kumpulkan 5 orang. Waktu kita masih lama, jadi kita masih punya banyak waktu untuk mengumpulkan orang. Kita ikuti terus COVID, Satgas COVID-nya. Kalau tidak boleh 10 orang, 5 orang kita kumpulkan, begitu. Ya, semangat terus Winarto, hebat, luar biasa. Ya, lanjut. Ya, terima kasih Pak Winarto ya. Memang pada masa-masa seperti ini kita harus banyak inovasi ya Pak, karena masyarakat kita tidak semuanya juga mempunyai Android yang bisa menggunakan Zoom. Jadi luar biasa Pak Winarto nih untuk Tanggamus ya. Dengan metode-metode atau home care ya, kunjungan rumah juga bisa kita lakukan gitu ya, atau per desa, per RT, per RW.
kecamatan itu bisa kita lakukan. Yang penting kita sesuai dengan protokol kesehatan. Ya. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang lain pengalaman atau kendala-kendala untuk melakukan pembinaan pada masa pandemi ini. Dan saya yakin pasti teman-teman semua juga sudah melakukan sebaik-baik mungkin gitu ya untuk melakukan pembinaan ini. Silakan, mungkin ada yang lain share. Kalau untuk Papua atau Kabupaten Lampung yang lain silakan. Kalau di Sorong gimana nih di Sorong? Halo Sorong. Untuk yang Sorong bagaimana nih melakukan pembinaannya pada masa pandemi ini? Apakah seperti yang Pak Winarto lakukan atau mungkin ada metode lain yang mungkin bisa juga kita mengadop ya? Mungkin ada sesuatu yang wah ini keren nih bisa kita tiru cara pembinaannya gitu ya. Oke, silakan. Papua gimana nih Papua Barat? Halo Papua Barat, masih menyimakkah? Papua Barat. Bapak dan Ibu coba videonya dibuka ya. Karena kalau tidak salah pada saat kita BLC, komitmennya kita akan membuat video, walaupun tidak harus diberi keterangan. Oke, Bu, siapa yang ingin bertanya tadi nih? Papua Barat masih ada ya, Papua Barat ya? Halo Papua Barat. Halo, masih. Masih Masih ada ya, Dok. Pak? Masih Bu. Masih Dok. Oke. Masih. Bu. Ibu, saya dari Raja Ampat nih, Bu. Oke. Mau ditanyakan Bu Fitri? Raja Ampat, Bu. Ya, silakan. Ini, Bu. Kami kesusahan sebenarnya untuk mengumpulkan jamaah. Sekarang ini kayaknya belum jalan pembinaan. Kemarin ada TKHI 1 di sini. Dia mengusulkan, dia bertanya kepada saya kan di dinas. Bilang, Ibu Fit, bagaimana kalau saya jalan pembinaan ke rumah-rumah? Ke rumah-rumah jamaah yang lokasinya dalam kota. Karena kebanyakan jamaahnya kami dari sekitar 16 atau berapa itu yang kemarin ada penundaan. Suaranya putus-putus, Bu Fit. Di luar, iya jaringan, Bu. Berada di luar Waisai, Bu. Di luar Raja Ampat. Maksudnya ke sini itu jauh. Ada yang di Sorong, ada yang di Sulawesi, ada yang di Kalimantan, ada yang di Jawa. Jadinya yang jauh mungkin tidak tahu, mungkin nanti kalau pembinaannya mau dilakukan secara video call atau Zoom meeting, nanti kita akan pikirkan yang jauh. Alamat, tapi yang Bu Fitri, ya, alamatnya ada nggak? Yang jauh-jauh jamaahnya? Nanti tanya lagi ke Kemenak. Nanti kontak nomor teleponnya ada? Belum dikasih. Nanti harus japri satu-satu di grup atau ke Kemenak lagi. Ya, betul. Jadi artinya kalau ada jamaah-jamaah yang domisilinya jauh, jadi kuatkan komunikasi. Kuatkan komunikasinya. Kalau sudah dapat alamatnya, minta nomor HP-nya. Jadi pembinaan bisa lewat video call, lewat HP, dan lain-lain. Jadi bisa seperti itu. Nanti kalau kesulitan terkait dengan pengukuran kebugaran, kami punya self assessment, bisa jarak jauh, kasih berkasnya, self assessment. Kemudian
nanti berikan ke jamaahnya mengisi sendiri. Namanya self sendiri pengukuran kebugaran. Jadi insya Allah sudah dilakukan pada jamaah-jamaah haji yang agak jauh domisilinya. Jadi dari sekarang dikuatkan komunikasinya Bu Fitri untuk apa? Untuk mengetahui alamat, minimal nomor teleponnya. Iya, nomor HP biar bisa kita. Kami belum semua, Dok, karena kendala itu mereka belum kemarin baru sekitar 8, yang lainnya belum ke Raja Ampat. Alasannya karena COVID kemarin kan kasusnya kami naik ini. Iya. Jadi kita takut mau ke sini begitu. Iya. Jadi tidak harus ke Raja Ampat. Kalau sudah ada nomor HP-nya, Bu Fitri bisa berikan vlog-vlog kesehatan kita, vlog penyuluhan. Kita punya banyak. Silakan buka webnya di web Pusat Kesehatan Haji. Kita punya vlog-vlog terkait dengan apa? Penyuluhan kesehatan. Bukannya itu tugas dari teman pengelola di Puskesmas ya, Dok ya? Saya kan di dinas. Jadi saya tinggal maksudnya beritahu betul. Teman Puskesmas. Betul, beritahu teman-teman Puskesmas bahwa nanti Bu Fitri bisa beritahu kita punya vlog, share saja nggak apa-apa. Di pelatihan ini kan Bu Fitri diberikan tuh vlog-vlog kita. Nanti share ke teman-teman Puskesmas untuk apa? Untuk melakukan penyuluhan lewat HP. Bisa nggak apa-apa. Nanti juga di sini ada self assessment. Self assessment tuh bisa Bu Fitri beritahu tuh, kasih teman-teman Puskesmas untuk mengontak jamaahnya lewat komunikasi jarak jauh, bisa nggak apa-apa. Jadi pembinaan jarak jauh bisa dilakukan. Kalau memang masih takut datang ke Raja Ampat, silakan jarak jauh, nggak apa-apa. Ya, begitu Bu Fitri. Untuk vaksinasi, sepertinya vaksinnya nanti banyak yang tidak kepake lagi karena yang dari luar kemungkinan mereka akan vaksin dari luar. Iya, jadi intinya yang penting divaksin jamaahnya. Divaksin. Misalkan vaksinnya dari luar, maka Bu Fitri harus notifikasi dicatat bahwa jamaahnya sudah divaksin, ya. Sudah divaksin. Nah, untuk vaksin yang ada di Bu Fitri, itu harapannya dilihat masa berlakunya. Yang masa berlakunya sudah dekat itu yang disuntikan dulu, suntikan saja jamaah-jamaah yang ada di situ ya. Yang jamaahnya masih belum berani, akan koordinasi dengan dinas kesehatan setempat. Tinggal dinotifikasi aja, bahwa boleh jika takut datang ke Raja Ampat, vaksinasi di daerah tempatnya aja. Yang penting ada catatan ke dinas kesehatan setempat, Jadi kan Bu Fitri sudah sudah pelatihan, bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah nih, punya kontak personal dan lain-lain. Manfaatkan itu untuk berkoordinasi, bekerja sama, berkolaborasi dengan kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Itu Bu Fitri ya. Ya, nanti diusahakan, Dok. Ya. Ya, terima kasih Bu Fitri. Oke, ada yang lain? Silakan. Untuk yang lain, Bapak dan Ibu? Jadi kalau teman-teman di daerahnya, di kabupaten kotanya ada TKHI atau PPIH, itu bisa teman-teman kolaborasi untuk melakukan pembinaan. Jadi yang melakukan pembinaan adalah teman-teman TKHI dan PPIH. Nah, sekarang
tadi kata Pak Ferry itu input ke dalam Siskohatkesnya. Itu bisa dilakukan oleh teman-teman kabupaten atau teman-teman mengajari para calon petugas itu untuk mengentry ke dalam Siskohatkes. Boleh-boleh aja, silakan. Ya, silakan. Ada lagi? Ada lagi Bapak dan Ibu? Mungkin ada tambahan mungkin dari Bu Juleha ya, Pak Edi ya, nanti ya. Boleh, silakan. Oh, udah hadir di sini. Mungkin ada tambahan. Teman-teman ada di Lampung Selatan nggak? Lampung Selatan. Lampung Selatan ada nggak? Lampung Selatan ada. Yang Lampung Selatan. Lampung Selatan. Iya Pak, ada Pak. Lampung Selatan. Lampung Pak Selatan Ahlul ya. ya? Iya Pak. Ahlul ya. Ya. Di sana Ya. ada PPIH kita, Ibu Rosalina ya. Iya Pak. Nah, Kalau untuk bekerja sama Pak Ahlul ya. ya untuk di Lampung Selatan sendiri memang kita bekerja sama dengan PPIH dan TKHI Pak. Iya. Nah, jadi untuk yang kemarin-kemarin katanya kami kan sebenarnya sudah melaksanakan untuk kesjaornya. Iya. Tapi kan mungkin ada salah paham untuk pengelola di puskesmas, jadi itu memang tidak terentry. Iya. Jadinya teman-teman TKHI ini membantu kita sekalian di lapangan, mereka juga melaksanakan pembinaan juga. Jadi kalau PPIH dan TKHI itu jadi home care mereka Pak. Jadi membentuk beberapa tim. Mereka jalan mengumpulkan ke salah satu jamaah rumahnya. Iya, iya. Iya, yang penting tetap berkoordinasi dengan Pak Ahlul ya. Tetap berkoordinasi. Iya, Pak. Luar biasa. Iya, semangat terus Lampung Selatan. Udah bagus Lampung Selatan. Ya, terima kasih Pak. Mungkin kalau ada yang ingin lagi, silakan. Pengalaman-pengalamannya mungkin dalam pembinaan. Ya silakan. Mungkin pengalaman dari Sorong nih, bagaimana cara melakukan pembinaannya? Mungkin ada pengalaman atau trik, silakan. Yang lain. Ini kita peserta dari Papua Barat ada berapa ya? Lampung ini ada 26 ya kalau tidak salah, dan Papua Barat itu 6 ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Sepertinya sudah paham semua nih, Dr. Edi. Tidak ada yang didiskusikan dan sudah tidak ada yang perlu ditanyakan ya Bapak dan Ibu ya. Ya, silakan Bu Pak Jemini lagi ya.
Silakan Pak. Dari Telukondang Kabupaten Papua Barat, Provinsi Papua Barat. Iya, Pak Muzuni. Yang saya mau tanyakan begini, Dok. Kalau untuk di tes, bukan tes kebugaran ya, pengukuran kebugaran, kalau jamaahnya tidak datang atau sakit, nanti dia bisa beberapa hari kemudian atau mungkin 1 bulan kemudian untuk dia pengukuran kebugarannya, Dok. Ya, jadi Pak Muzuni, bagus pertanyaannya. Jadi untuk indikator pembinaan dari sisi pengukuran kebugaran, kita menargetkan 80% Pak Muzuni, 80% saja. Ya, kenapa kok 80%? Itu karena ada beberapa jamaah yang memang tidak bisa diukur kebugarannya. Dia lagi sakit, dia lagi pakai kursi roda, nggak bisa diukur. Jadi jangan dipaksakan kalau lagi sakit. Yang penting dia tetap istitoahnya dipertahankan. Kemudian kalau memang ada hambatan terkait dengan pengukuran kebugarannya, mentoknya pakai 6 minute walking test, pakai 6 minute. Kalau tidak bisa ya udah nggak usah dipaksakan. Jadi kami hanya menargetkan 80% untuk pengukuran kebugaran, 80%. Memang karena ada sebagian jamaah haji yang tidak bisa diukur Pak Muzuni, diukur kebugarannya karena sakit dan lain-lain ya. Jadi kalaupun sudah sehat, akhirnya sudah sehat, silakan lakukan pengukuran kebugaran. Begitu Pak Muzuni. Iya. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Pak Muzuni. Ada lagi yang lain? Yang Papua Barat tuh Pak Muzuni ya, Pak Sujito ya Pak ya. Siapa lagi Dok. ya? Dari Siapa Raja lagi Ampat ya? itu juga, Dok. Oh ya, Bu Fitri ya tadi ya. Iya, Dok. Pak Muzuni juga dari Raja Ampat ya? Tidak, Dok, dari Kabupaten Telukondama. Oh. Ujungnya Papua Barat, Dok. Oh, ujungnya Papua Barat ya. Jadi di sini Pak Muzuni, Pujito ya Papua Barat ya, Bu Fitri. Jadi memang Papua Barat kalau lihat urutan pembinaannya Pak Muzuni itu masuk 9 besar. 9 besar dari belakang Pak Muzuni. Dari belakang. Jadi mudah-mudahan lewat webinar ini Pak Muzuni bisa meningkatkan cakupannya ya. Cakupannya Papua Barat ya, Papua Barat. Kalau posisi sekarang 9 besar dari belakang, mudah-mudahan nanti berikutnya 9 besar dari depan Pak Muzuni ya. Insya Allah ya. Pak Muzuni semangat terus dan teman-teman di Raja Ampat juga semangat terus untuk melakukan pembinaan sehingga cakupannya bisa naik nanti ya. Kalau Papua sendiri urutan ke-6 Papua itu ke-6. Ke-6 dari belakang maksudnya. Dari belakang. Papua Barat ke-9 dari belakang. Mudah-mudahan bisa berubah nanti. Papua ke-6 dari depan ya. Terus bahkan mungkin nomor 1 dari depan mungkin Pak Muzuni tadi Papua Barat. Dari nomor 1 kalau bisa. Nomor 1. Semangat terus. Insyaallah, Dok. Iya, semangat terus.
Ini Mbak Ijul, monitor Mbak Ijul ya? Mbak Ijul sama Heri ya, monitor ya? Heri juga. Ya Mbak ini Ijul. ini oh ini Pak Heri ada ya Pak. Bu Zulleha. Mbak Ijul kalau bisa monitor, saya izin live mau rapat di Kemenak, mau rapat di Kemenak. Bu Izul, kayaknya masih belum ya. Kayaknya Bu Zulehanya belum. Heri, ada Heri ya? Heri. Ada lagi teman-teman? Ini Pak Heri. Ditanyakan. Bu Hartini yang dari Papua Barat ada nggak ya? Bu Hartini saya mau. Bu Hartini, ini Bu Astuti ya, Bu Astuti ada, Bu Hartini dan kemarin itu soalnya tidak Bu Hari Fitriani ada nggak Bu Hari Fitriani? Ada lagi nggak teman-teman yang ingin ditanyakan? Bu Fitri itu saya Bu Harian, Bu. Oh, yang siapa Bu? Bu Hari Oh, Bu Hari Fitriani. Oke. Iya. Itu daerah aja. Iya, Bu. Soalnya di sini Bu Fitri doang, saya melihat absen karena kemarin belum masuk ya waktu pas. Bu Fitri Raja Ampat itu termasuk Papua atau Papua Barat? Papua Barat. Papua Barat, Pak. Oh, Papua Barat, ya. Di kepala. Iya, iya. Di depan. Iya, iya. Jadi kelas ini hanya Papua Barat, Pak, di Papua Barat. Oh, Papua Barat, ya. Papua Barat. Iya, kalau untuk vaksinasi, Papua Barat itu rankingnya ke-6. Ke-6. Ranking ke-6. Dari belakang. Dari belakang. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa ditingkatkan terus untuk vaksinasinya. Kalau Lampung, alhamdulillah urutan ke-17. 17 dari belakang tapinya, dari belakang ya. Jadi pembinaannya masih 30%. Mudah-mudahan dengan kita bisa webinar seperti ini, Lampung bisa meningkatkan cakupannya termasuk Papua Barat juga ya, bisa meningkatkan cakupannya. Oke, Bu Izul monitor, apa ada yang ingin ditambahkan? Pak Heri mungkin? Pak Heri apa Mas Heri? Baik, Pak Edi, ini mungkin teman-teman sudah tidak ada yang ingin didiskusikan. Sebenarnya waktunya masih panjang. Mungkin Pak Bu Izul ada yang ingin ditambahkan terkait materi pembinaan, silakan. Atau gimana nih?
Mungkin pengalaman mungkin teman-teman ada yang ingin sharing pengalaman barangkali. Ya, ini sebenarnya teman-teman yang Lampung Selatan juga mereka banyak dari puskesmas ya. Dan mereka juga masih ada juga beberapa yang memang belum lama di program haji ya untuk menjadi pengelola kesehatan haji. Mungkin ada pengalamannya atau mungkin teman-teman yang sudah lebih dari 5 tahun, 10 tahun gitu ya, ada tentang untuk men-share pengalamannya gitu, silakan. Jadi memang teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten Kota memang kami sudah memprogramkan pengerahan calon petugas. Yang mohon berkenannya nanti teman-teman Kabupaten Kota untuk bisa menerima calon petugas TKHI mohon PPIH untuk melakukan pembinaan. Jadi kalau di masa-masa seperti ini jika ada bantuan ibarat air segar lah ya, air segar buat teman-teman. Jadi harapannya bukan digunakan sih, bisa bekerja sama dengan teman-teman TKHI dan PPIH untuk meningkatkan cakupan pembinaan sehingga nanti insya Allah Papua Barat, Lampung akan naik akan naik cakupannya sehingga jamaah hajinya tetap bisa dilayani dan siap jamaah hajinya dalam melaksanakan ibadah haji di 2021. Jadi kita harus terus berdoa, kita harus semangat terus untuk melakukan pembinaan. Jadi intinya kita hadir di jamaah haji. Beda kalau kita sekarang belum melakukan pembinaan, nanti pada saatnya jamaah hajinya yang kita tidak tahu dia berangkat atau tidak, tiba-tiba kalau dia berangkat, kita sudah melakukan pembinaan, maka selesai tugas kita. Tapi kalau jamaah haji berangkat, belum kita bina, maka kesalahannya dari kita itu nanti. Jadi akan ditanya terus nanti sama semua pihak. Jadi kita belum melakukan pembinaan, sementara jamaahnya berangkat gitu ya. Jadi jika ada sesuatu nanti jamaah hajinya akan banyak hambatan di dalam penyelenggaraan hajinya nanti. Itu yang tidak kita harapkan. Jadi dengan teman-teman bisa berkolaborasi untuk melakukan pembinaan, insya Allah akan kita mempersiapkan jamaah hajinya untuk keberangkatan 2021. Itu saya kira semangatnya. Siti Rohidah mau tanya? Iya Bu, tapi di luar materi boleh Pak? Suaranya kecil ya, Dokter Aisyah? Kalau Bu, suaranya kecil Bu Siti. Kecil ya? Iya, suaranya kecil. Kecil ya Bu ya? Coba ya, sampaikan Bu. Halo, kedengar Bu? Terdengar, tapi kecil. Kecil sekali ya. Mungkin kalau suaranya kecil bisa pakai live chat-nya. Oh ya, live chat saja Pak ya, oke. Ya.
Sambil nunggu Bu Siti menulis, mungkin ada yang lain. Ini Bu Izo, mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu. Silakan. Bu Siti. Nih Dokter Edi dari Siti tadi ada jamaah kami Kangkadion 4, namun kondisi masih sangat baik. Apakah boleh second opinion ke rumah sakit lain ya Bu? Terus untuk TB setelah pengobatan apa kode ICD-10-nya? Ya, kalau yang termasuk penyakit permanen itu adalah salah satunya adalah kanker ya Bu ya. Bu Siti ya, Bu Siti ya. Jadi kalau kewenangan untuk menentukan itu penyakit permanen atau tidak ada di teman-teman kabupaten kota. Tentunya teman-teman timnya itu ada juga ahlinya terkait dengan penyakit tersebut ya, penyakit tersebut. Kalau ada ingin second opinion itu merupakan hak teman-teman, silakan, nggak apa-apa. Kalau dalam rangka ingin penguatan diagnosanya ini kanker stadium 4 atau bukan ya, ingin second opinion silakan, itu adalah bagian dari ikhtiar. Penentuan ada di teman-teman ya, itu. Penentuan terkait dengan dia penyakit permanen atau bukan ada di teman-teman ya. Itu yang terkait dengan kanker. Yang di paru, kalau yang positif BTA-nya kan A15. Jadi kalau sudah dia pengobatan BTA negatif masukkan A16 ICD-10-nya. A16 ya, masukkan A16, nggak apa-apa, masukkan A16. Artinya dia A negatif dari sisi pengobatannya, dari sisi iya A16 itu sudah negatif tapi pengobatan. Jadi dia masuk memenuhi syarat istiqomah dengan pendampingan ya, dengan pendampingan, didampingi dengan obat. Begitu saya kira Bu Siti. Hasil uji coba kita, ya udah biarin aja kalau belum ada jadwalnya dari Ibu atau dari mana. Ya, gimana Bu Siti? Halo Bu Siti. Ya Bu. Ya, gimana? Sudah jelas? Ya, terima kasih. Sudah jelas sekali Bu. Iya. Ada yang lain mungkin?
Baru kali ini yang ngajar Telanjoran. Iya. Jadi ketawa di luar. Ya, ada lagi yang ingin disampaikan? Ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada mungkin bisa kita akhiri, Dr. Aisyah, karena sudah tidak ada lagi. Ya, baik Bapak dan Ibu, memang sudah tidak ada ya yang ingin ditanyakan. Sekali lagi nih, saya mau tanya, ada yang ingin disampaikan lagi nggak? Nggak ada ya? Oke ya, nggak ada. Baik. Terima kasih Dr. Edi atas paparannya, atas penjelasannya, atas sharingnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman juga di lapangan. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita sehat ya. Dan kita akan dilanjutkan juga besok pada jam yang sama di materi yang berbeda ya. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga telah membaca materi sebelumnya. Jadi nanti tinggal pertanyaan-pertanyaan atau diskusi apa, jadi lebih enak lagi untuk hari besok ya. Bapak dan Ibu telah membaca, penugasannya juga sudah dikerjakan. Jadi nanti bisa mencatat atau bisa ditulis dahulu apa yang ingin ditanyakan besok ya. Oke, terima kasih Pak Edi sekali lagi, dan terima kasih semuanya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita beri aplaus untuk Pak Edi. Oke, untuk Dr. Edi. Oke, terima kasih Dr. Edi. Sekali lagi. Ya, semua ya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat juga buat Dr. Edi ya. Sehat-sehat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, teman, mungkin ada yang ingin disampaikan dari panitia. Teman-teman sudah ya, untuk penugasan sudah masuk semua ya, sudah masuk ke CLC semua ya. Tidak ada kendala. Dok, untuk absen hari ini, Dok. Oh, untuk absen hari ini. Mbak Mita, absen hari ini gimana? Di grup, Di share di grup udah ada? Oh iya, Dok ya. Di grup. Udah ada di grup. Udah ada di grup. Udah ada di grup, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Dok, izin, Dok. Izin, Dok. Dok, saya mau tanya aja, soalnya di Papua untuk pukul 13 itu, di sini kami jam 3 sore waktu asar. Saya bisa izin untuk 15 menit untuk laksanakan sholat asar dulu, baru nanti saya masuk untuk Zoom. Oh, ya silakan. Gitu, Dok. Kalau jam 1 berarti sana udah itu ya, Pak ya? Jam 3, sudah asar, Dok. Oh, sudah asar ya, oke. Iya, waktu asar jam 3 di sini. Iya, Dok. Silakan, Pak. Ya, baik, silakan Bapak dan Ibu, selamat istirahat. Terima kasih. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.